Ketika itu saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, 3 borgol. Itu emang udah SOP-nya seperti itu. Mereka berkata, Habib, kami ini NU, kami cinta baik. Mohon maaf deh, terpaksa kami harus berdiri kalau enggak kami bisa kehilangan pekerjaan. Saya bilang gak apa-apa. Kita bersyukur dengan duduk pada malam hari ini, berbahagia, bergembira dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, ilmu, iman, Islam. Itu karunia Allah. Terus apa rahmat Allah? Yang dimana dengan adanya rahmat itu kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Dalam kitab Tafsir bil Ma'thur Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi mengatakan maksud rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, ilmu, Islam, iman sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah bergembira, hendaklah kita semua bergembira, hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jika ada yang bertanya, siapa yang menyuruh kamu bikin maulid? Siapa yang suruh kamu perintahkan maulid? Jawab saja, Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Sebab apa? Intisari maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah untuk bergembira dengan adanya Nabi itu ada dalam Al-Quran, yaitu ayat firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Saudara-saudara, jikalau intisari daripada maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari daripada kelahiran Nabi Muhammad, maka yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali memuliakan, yang pertama kali bermaulid, yang pertama kali mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para imam, bukan immatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga para malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang pertama kali, yang pertama kali memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, dikatakan dalam surah Nabawiyah, Wulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain 11 min syahr Rabiul Awwal 'am al-Fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Wasumiyya 'ama wiladatihi 'amul fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu dengan tahun gajah. Kenapa? Li'anna Malik al-Habasyah ja'a ila al-Ka'bah, ja'a ila Makkah lihadib al-Ka'bah wa kana fihi filun 'azim. Karena pada saat itu pasukan apa, raja-raja Habasyah datang ke Makkah membawa pasukan gajah yang banyak, membawa pasukan gajah yang besar untuk datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka yang tahun lahirnya beliau dinamakan tahun gajah, karena kejadian terbesar pada saat itu adalah Raja Habasyah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaysh. Allah hancurkan tentara gajah tersebut dengan apa? Dengan burung ababil, yang dimana satu ekor burung bawa batu dari neraka sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Sehingga ketika burung ababil melemparkan itu batu kepada tentara gajah, itu batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Faja'alahum kasbin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan makanan ulat, bagaikan daun yang dimakan sama ulat, lubang.
Jatuh itu batu di atas kepala, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Allah hancurkan di saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, sebelum mereka berangkat, bisa aja Allah menghancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahir Nabi? Takriman, tashrifan, wa ta'liman li maulidin Nabi SAW, untuk memuliakan, mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Apakah mustahil Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa saja Allah padamkan sebelum Nabi Muhammad lahir, atau bisa saja Allah padamkan sesudah Nabi Muhammad lahir. Tapi kenapa Allah padamkan api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam di hari kelahiran Nabi, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya tepat di hari kelahiran Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa. Jauh sebelum Nabi lahir Allah hancurkan, bisa saja. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman wa tashrifan wa ta'liman, untuk memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari kelahiran Nabi, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali. Sumur-sumur yang kering memancarkan air. Pohon-pohon yang kering bertumbuh daun dan bunganya. Kenapa? Di hari kelahiran Nabi, sebelum Nabi lahir, bisa saja sumur yang kering itu Allah pancarkan air. Pohon-pohon, batang-batang pohon yang kering Allah keluarkan daunnya. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Karena untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Dan masih banyak lagi bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Nah, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali bermaulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di negara kita yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia adalah negara maulid, negara salawat. Saudara-saudara, kalau udah datang bulan Rabiul Awal di Indonesia, di setiap gang-gang, di setiap lorong-lorong, di setiap kampung-kampung, di setiap desa-desa, di setiap sudut-sudut, di setiap kelurahan, kecamatan, di setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana pasti bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran kenapa kok umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang sangat dicintai dan sangat dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih banyak membaca maulid, yang lebih banyak merayakan maulid seperti negara yang kita cintai. Tidak ada negara yang paling banyak membaca maulid Nabi, yang paling banyak merayakan maulid Nabi adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi sayang sungguh sayang, saudara-saudara, kemarin ada seorang anak cucu Rasulullah, ada seorang anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau merayakan, bikin acara maulid, beliau memuliakan hari kelahiran kakeknya, beliau bergembira dengan lahir kakeknya Nabi Muhammad SAW, beliau bersyukur atas maulid Nabi Muhammad SAW, beliau rayakan hari kelahiran, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan jutaan umat, puluhan ribu, ratusan ribu umat datang sama-sama membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau ditangkap, akan tetapi beliau dimasukkan penjara. Kenapa? Karena bikin acara maulid Nabi Muhammad, beliau masuk penjara. Demi Allah, tidak ada di dunia orang bikin maulid dimasukkan penjara kecuali beliau, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Saya tanya, ini zalim atau tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak?
beliau bikin acara maulid Nabi, dimasukkan penjara. 16 kali beliau dibantai, rekening keluarga beliau semuanya diblokir. Beliau gara-gara bikin maulid Nabi Muhammad, tangan yang dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad diborgol, dibikin bagaikan penjahat, dibikin bagaikan koruptor, biadab. Padahal beliau anak cucu Nabi Muhammad yang merayakan maulid Nabi Muhammad dengan alasan PSBB. Saudara-saudara, PSBB, iya PSBB, tapi kenapa mal-mal kalian biarkan buka? Kenapa masih banyak tenaga kerja dari asing kalian datangkan, sedangkan banyak pribumi Indonesia yang pengangguran di masa PSBB? Kalian ingin kami, rakyat Indonesia, kami menjadi budak di negara kami sendiri, saudara. Alasan PSBB, alasan PSBB, alasan PSBB. Sampai kemarin, 1 tahun yang lalu, 1 tahun setengah yang lalu, baru saya bebas. Malamnya saya bahas pemerintah. Saya bilang, kenapa kalian kurung rakyat? Kenapa kalian biarkan rakyat dalam rumah? Terus tidak kalian kasih makan? Kenapa warung-warung kecil kalian tutup, sedangkan mal-mal tetap buka? Kenapa orang-orang kalian larang keluar rumah? Tenaga asing terus kalian kirim. Gara-gara itu saya dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saya tanya, kalian pernah lihat ceramah saya itu kan? Pernah kan? Ceramah saya itu katanya dianggap meresahkan rakyat, meresahkan masyarakat. Saya tanya yang ada di sini, kalian semua rakyat apa bukan? Rakyat atau bukan? Masyarakat atau bukan? Resah nggak dengan ceramah saya ini? Nah, berarti pemerintahnya yang resah. Kan udah saya bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Mulut saya kayak alkohol. Kalau kena kulit yang ada luka, perih, pedih, sakit. Saudara-saudara, untuk apa saya ngambil resiko? Untuk apa? Saya tahu resikonya pasti di penjara. Kemarin ketika keluar, bisa aja saya nggak usah ceramah. Enak kok udah keluar, udah bebas. Siapa saya mau di penjara? Hai dokter. Saya udah tahu kalau saya ceramah pasti saya bakal dimasukkan lagi. Bukan enggak, tapi saya ambil risiko itu. Kenapa? Demi bangsa, demi membela rakyat, demi membela masyarakat. Gak apa-apa saya di penjara lagi, saudara-saudara. Kami anak cucu Rasulullah, Habib Rizik, kami dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah yang selalu membela rakyat, darah-darah yang selalu membela umat. Di penjara cuma hal kecil, saudara. Kakek-kakek kami dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi sholat ditikam dari belakang sampai beliau mati. Kenapa? Ada satu jawabannya. Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran melawan Rasulullah. Kami punya kakek Sayyidina Hasan bin Ali diracun sampai beliau wafat, keluar semua isi perutnya, diracun. Kenapa? Satu jawabannya, karena beliau karena Sayyidina Hasan berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, kami punya kakek Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dipenggal kepala cucu Rasulullah, dipenggal oleh umatnya sendiri, dipenggal oleh orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tetapi memenggal kepala cucu Nabi Muhammad. Sama seperti orang sekarang yang mengaku saya umat, saya juga Islam, saya juga umat Nabi, tetapi memenjarakan cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu di Nusa Kambangan kemarin,
Ketika itu saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, 3 borgol. Itu emang udah SOP-nya seperti itu, saudara. Tetapi seluruh petugas-petugas yang baik, mereka hanya mengikuti aturan. Mereka berkata, aduh, kami ini NU, kami cinta Habaib, mohon maaf deh, terpaksa kami harus berdiri, kalau enggak kami bisa kehilangan pekerjaan. Saya bilang, gak apa-apa, minta maaf deh, minta ridhonya deh, kami takut kualat. Gak apa-apa, boleh. Borgol tangan, borgol perut, borgol kaki. Ketika sambil berjalan, saya tanya kepada mereka, kalian Islam semua? Iya, Bib, kami semua Islam. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad, Bib. Setiap kalian sholat, kalian bersolawat? Iya, Bib, bersolawat. Apa solawat yang kalian baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat, salam sejahtera, salawat, rahmat Allah, salam sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Tahukah kalian? Kalian mengaku umat Muhammad, sedangkan kalian membiarkan cucu Muhammad diborgol di depan kalian, tangan, perut, dan kaki. Kalian sholat, bersolawat kepada Al Muhammad, anak cucu Muhammad, sedangkan anak cucu Muhammad di hadapan kalian diborgol tangannya, perutnya, kakinya. Kalian diam. Saya bagaikan penjahat, saya bagaikan koruptor, saya bagaikan partner narkoba. Padahal saya hanya gara-gara ceramah menyampaikan kebenaran, membela rakyat yang susah ketika itu yang dikurung, ketika sedang corona. Oleh karenanya, saudara, kakek-kakek udah biasa. Beliau dibunuh, Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, nenek-nenek kami, putri-putri Sina Husain dirantai, ditawan bagaikan binatang. Itu sudah biasa. Kami di penjara, dibunuh, sudah biasa, saudara. Itu yang dilakukan oleh kakek-kakek kami, dan itulah warisan yang diberikan kepada kami. Kakek-kakek kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan daripada kakek-kakek kami. Warisan daripada kakek-kakek kami di penjara. Warisan kakek-kakek kami ilmu, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud. Warisan kakek-kakek kami di penjara, diracun, dibunuh. Dan itulah resiko bagi kami yang untuk berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya sampaikan, darah beliau, Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengalir di dalam tubuh kami, para habaib, mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya kami sampaikan, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, kami para pemuda-pemudi Syabab Alawi yang lurus, yang berada di bawah komando Habib Rizik, demi Allah kami akan selalu tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran sampai titik darah penghabisan. Kami tidak lawan pemerintahnya. Akidah kami aswaja, betul? Akidah kita apa? Akidah kita apa? Aswa, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ari matu, akidah Asy'ari matu, mazhab Syafi'i. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya haram melawan pemerintah yang sah, haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Kami tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kami lawan kesolibannya, betul? Ketidakadilannya, betul? Ketidakadilan yang kami lawan. Di negara hukum kita tidak adil, betul? Penista agama dibiarkan. Penista agama dibiarkan, padahal sudah berkali-kali dilaporkan. Tetapi kalau para ulama-ulama mengkritik penguasa yang dilaporkan, langsung dipanggil polisi, langsung dijadikan saksi, dari saksi dari tersangka, dari tersangka langsung dimasukkan, saudara-saudara. Kenapa? Yang terlapor
penista-penista agama ini kok nggak diproses? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kenapa kok kami dimasukkan penjara? Jawabannya satu, karena kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa disogok, kami tidak bisa dibeli, saudara-saudara. Kami tidak akan menjual kehormatan darah suci Rasulullah SAW hanya demi kehinaan-kehinaan duniawi atau pangkat jabatan tahta dan kekuasaan. Tidak, saudara-saudara. Kami semata-mata untuk membela agama datuk kami dan membela rakyat bangsa Indonesia yang sangat kami cintai. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh hadirin semua yang hadir di sini, kalian jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Terus tegak berdiri. Udah cukup selama ini, selama 3 tahun saya lihat para ustadz, para kiai, ada beberapa para habaib juga diem, tengkurap, anak-anak mudanya diem, tengkurap. Cukup. Sekarang saatnya bagi kalian untuk bangkit. Saya tanya, siap bangkit? Siap bangkit? Siap bangkit kembali? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kemungkaran? Siap hancur? Siap mati? Siap dibinasa? Siap binasa? Kalau di penjara gimana? Di penjara gimana? Siap. Di penjara? Di penjara? Di penjara? Di penjara? Diracun? Ditangkap? Dibunuh? Siap mati? Siap hancur? Siap binasa? Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah, bagi kami NKRI adalah harga mati, bagi kami Pancasila adalah harga mati, bagi kami Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati, bagi kami Garuda harga mati, bagi kami Pancasila harga mati, bagi kami merah putih adalah harga mati. Oleh karenanya, bagi siapapun para pengkhianat bangsa yang ingin menyengsarakan rakyat, yang ingin menyengsarakan rakyat, berbuat tidak adil kepada rakyat, maka kami pemuda-pemudi Indonesia akan berdiri, akan bangkit, kami akan tegak berdiri, tidak akan berhenti, tidak akan mundur, akan terus melawan, berada di barisan paling depan, melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan. Saya sudah tidak peduli lagi, saudara. Saya sudah nggak peduli. Minimal risiko yang sudah saya jalani, yang saya jalani di penjara berkali-kali, tinggal nunggu saya dibunuh aja, saudara. Saya tidak peduli. Sudah cukup. Saya tidak peduli. Minimal daripada risiko perjuangan itu di penjara, dan itu sudah saya berkali-kali masuk. Saya ini tinggal tunggu mati aja, ditembak atau diracun atau diapakan. Saya tawakal kepada Allah dan Nabi. Jangankan hanya di penjara, saudara-saudara. Kamu pikir saya bakal kapok? Tidak. Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok untuk menyuarakan kebenaran. Demi kalian, umat kakek kami Nabi Muhammad SAW, demi rakyat Indonesia, apapun agamanya, Kristen mau Buddha mau Hindu, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa, untuk merah putih, untuk kedaulatan Indonesia. Jangan cuma di penjara. Demi Allah, nyawa, jiwa, dan darah Bahar bin Smith murah untuk ditumpahkan. Murah nyawa saya, jiwa saya, darah saya hilang atau tumpah. Murah demi umat Islam, murah demi rakyat Indonesia, apapun agama dan sukunya serta bangsa yang saudara. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Cukup sudah selama ini kalian bertidur, sampaikan kebenaran. Jangan pernah capek. Kebenaran itu bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Jangan pernah takut kepada siapapun. Tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hati-hati makhluk rasa takut kepadamu, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan
Mudah-mudahan pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil, menjadi pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat, pemerintah yang memakmurkan rakyat, pemerintah yang berdiri sendiri, pemerintah yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada para cukong-cukong dan kepada para asing-asing, pemerintah yang berwibawa, berdiri sendiri dan bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga lebih mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Semeru yang sedang dilanda bencana, yaitu gunung yang meletus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana yang wafat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Yang mengalami luka-luka, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan saudara-saudara kita, baik dari pemerintah ataupun dari ormas-ormas atau dari kemanusiaan-kemanusiaan yang lain yang sedang berada di sana untuk membantu korban, mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kaki.